satu kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Nah, ini adalah foto saya di awal-awal jadi guru. Di awal-awal menjadi guru, yang saya pahami tentang keberhasilan belajar adalah murid harus bisa menguasai semua materi yang saya ajarkan. Nah, murid bisa menjawab soal-soal yang muncul di ujian, dan harus itu. Maka sebagai guru ya, yang saya lakukan menggunakan beragam cara bagaimana agar semua KI dan KD bisa diajarkan kepada murid sebelum ujian itu terlaksana. Jadi fokusnya pada saat itu, saya itu fokus sama ujian saja. Memang benar teman-teman, beberapa murid itu mendapat nilai bagus. Dan juga memang benar, beberapa murid itu hafal akar materi yang diajarkan. Nah, tapi setelah saya perhatikan teman-teman, ternyata hanya beberapa murid saja yang bisa berprestasi. Tapi murid lainnya yang tidak bisa mengikuti kecepatan itu menjadi tertinggal. Dan dampaknya ke kelas-kelas berikutnya nantinya, ke kelas 5, ke kelas 6, dan seterusnya. Nah, karena saya fokus sama mengajar nilai ujian saja, saya fokusnya sama mengejar nilai ujian saja, pemahaman murid itu tidak tercapai. Bahkan materi yang dipelajari itu hanya beberapa, ya hanya bertahan sampai ujian selesai saja. Setelah ujian, ya siswa kebanyakan sudah tidak ingat lagi sama materinya. Ya too much too fast. Memang kajian yang banyak dilakukan oleh peneliti teman-teman menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang, ya seperti Indonesia, materi pelajaran yang begitu padat membuat guru terus bergerak cepat menyelesaikan bab demi bab, tema demi tema, subtema demi subtema, pembelajaran demi pembelajaran. Sehingga teman-teman, guru itu terkesan tadarus buku. Jadi tadarus buku itu dalam mengajar, tanpa memperhitungkan kemampuan siswa memahami konsep yang telah dipelajarinya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya learning loss yang terjadi. Murid bersekolah tapi tidak belajar. Ya, jadi catat ya, murid bersekolah tapi tidak belajar. Akhirnya saya merubah pola mengajar. Saya buat asesmen diagnostik siswa dan kemudian mengklasifikasikannya atas minat dan karakter siswa. Nah teman-teman, siswa yang cerdas intelijensinya saya masukkan ke tim literasi. Kemudian siswa yang cerdas secara emosionalnya saya masukkan ke tim manajerial plus. Dan siswa yang terampil IT-nya saya masukkan ke tim pembuat konten yang merangkum materi yang didapat dari tim literasi sehingga bisa disajikan secara digital. Akhirnya saya pun mengerti arti dari konsep merdeka belajar. Ayo teman-teman, merdekakan belajar siswa. Ayo teman-teman, kita merdekakan mengajar guru. Merdeka belajar, belajar dengan memberikan kenyamanan bagi anak, belajar dengan memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi dengan caranya masing-masing, dan merdeka belajar dapat membuat anak tahu banyak hal dengan tertanamnya nilai karakter yang baik. Mungkin itu teman-teman pengalaman saya semenjak jadi guru sampai sekarang. Salam merdeka belajar.